Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah yang Pak Agung sayangi. Ya, kalau Pak Agung tanya apa kabar, seperti biasa ya, jawab dengan semangat. Kabar kalian seperti apa di rumah? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mempelajari pelajaran tematik hari ini. Baik anak-anak semuanya, kembali lagi dengan Pak Agung hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya, terkait buku tema 2F, yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Kita kemarin sudah menyelesaikan subtema yang pertama, tentang hewan peliharaan kita di rumah. Evaluasinya juga sudah kita kerjakan bersama ya nak. Ya, sekarang kita akan masuk ke subtema yang kedua, tentang merawat hewan di sekitarku. Nah, bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan kita di rumah? Nah, kita akan sama-sama bahas hari ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa seperti biasa nak. Kita baca Al-Fatihah, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang sakit di rumah, mudah-mudahan lekas diberikan kesehatan dan juga Allah mudahkan urusannya ya. Setelah baca Al-Fatihah, kita sama-sama doa belajar. Ya, kita berdoa dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke, setelah berdoa, Pak Agung mau tanya kabar kalian dulu nih. Ya, kita tepuk semangatnya ya. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, seperti biasa, yuk kita nyanyi dulu sebelum kita belajar hari ini. Kita nyanyi lagu Ayo Belajar. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi
hormat guru seperti orang tua. Oke, tepuk tangan dong buat kalian semuanya. Oke, seperti biasa disiapkan bukunya, alat tulisnya juga, pensilnya disiapkan nak, ya. Dan ikuti pembahasan sampai selesai. Duduk di posisi yang nyaman ya, mainannya diletakkan dulu. Kita fokus belajar dulu ya nak. Oke, langsung kita buka buku tematiknya halaman 47 ya. Coba dibuka halaman 47 ya, terkait merawat hewan di sekitarku. Ya, sebelumnya Pak Agung sampaikan dulu judul di subtema yang kedua tentang merawat hewan di sekitarku. Nah, kemarin kita sudah ngobrol, kita sudah membahas bagaimana sih hewan di rumah kita yang kita pelihara harus kita jaga dengan baik. Kalau kita memelihara kucing, kita harus tahu makanannya apa. Ya, kita harus membersihkan kandangnya. Ya, kalau kucingnya kita tidak berikan kandang, misalnya di rumah aja, ya paling tidak ya kita bersihkan tubuhnya kalau kotor ya, kita mandikan ya. Ya seperti itu adalah cara merawat hewan peliharaan kita. Supaya apa? Supaya hewan peliharaan kita dapat tumbuh dengan sehat dan juga dapat memberikan banyak manfaat untuk kita. Seperti kemarin contohnya, kalau kita memelihara ayam ya, kita pelihara ayam itu dengan baik, kita berikan makan minumnya, kita bersihkan kandangnya, sehingga ayam itu bisa tumbuh dengan sehat, bisa bertelur ya, telurnya bisa kita konsumsi, ayamnya kalau sudah besar bisa kita konsumsi, ya enggak? Ya, kemarin Zalfa memelihara ikan lele 200 ekor. Kalau ikan lelenya itu kita beri makan setiap hari ya, beri empan ya. Kalau sudah ada yang besar kan bisa kita konsumsi, bisa kita manfaatkan, digoreng, ya enggak? Ya bisa berkembang biak. Coba kalau hewan peliharaan enggak kita kasih makan, atau kandangnya dibiarkan kotor begitu saja, ya bisa jadi hewan peliharaan kita bisa sakit ya. Ya, sugar glider ya misalnya, nggak pernah dibersihin kandangnya, nggak pernah dikasih makan, besok-besok sakit, akhirnya mati. Mau nggak hewan peliharaan kalian mati? Nah, kalau tidak mau, ingin hewan kalian selalu sehat dan bisa memberikan banyak manfaat, kita harus belajar merawat mereka ya, harus belajar merawatnya dengan baik. Oke, sekarang kita sama-sama melihat contoh ya, bagaimana sih cara merawat hewan. Lihat halaman 47. Nah, coba diperhatikan pembelajaran 1, kita masuk pembelajaran 1 hari ini. Ya, Pak Agung bacakan, ada kalimat pengantar di atasnya ya. Kalian perhatikan dengan baik. Hewan ternak, ya hewan ternak ini apa saja ya yang kalian pelihara di rumah? Bisa kucing, bisa sugar glider, bisa ikan lele, bisa ayam, ya apa saja. Ya hewan ternak itu artinya hewan yang kita ternak atau yang kita pelihara. Itu harus kita rawat dengan baik, ya. Hewan ternak yang sehat itu juga dapat memberikan banyak manfaat buat kita nak. Ya seperti tadi ayam, apa yang bisa kita manfaatkan dari hewan peliharaan ayam? Telurnya bisa kita manfaatkan, dagingnya bisa nggak? Iya. Ya, coba sebutkan beberapa jenis hewan ternak yang kalian ketahui, apa saja? Ayam satu, apalagi? Kambing, kambing termasuk hewan ternak? Betul, apalagi? Sugar glider, iya boleh. Hamster ya, ada yang pernah memelihara atau punya hamster di rumahnya? Ya, hamster juga termasuk hewan ternak yang lucu ya. Apalagi? Apakah harimau termasuk hewan ternak? Ya bukan. Harimau adalah hewan liar ya nak, hewan buas. Ya, hewan ternak itu hewan-hewan yang bisa kita pelihara di rumah. Ikan lele bisa? Bisa. Apalagi? Kucing ya. Ya, jadi itu adalah hewan ternak yang biasa kita jumpai ya, yang ada di rumah-rumah, yang dipelihara oleh anak-anak. Lalu apa saja manfaat hewan ternak tersebut? Contoh, ya Aska
memelihara hewan sugar glider ya. Apa manfaatnya sugar glider untuk Aska di rumah? Kalau Aska merawat dia dengan baik, Aska membersihkan kandangnya, ya maka Aska juga bisa mendapatkan manfaat kesenangan, iya nggak? Ya Aska bisa bermain dengan sugar glider juga bisa patuh ya, bisa nurut ya. Coba sugar glidernya tidak kita beri makan, tidak kita bersihkan ya, mungkin dia kalau kita buka kandangnya dia akan kabur karena tidak nyaman, bener nggak? Ya karena kita beri makan, karena kita bersihkan kandangnya, dia nyaman dengan kita, akhirnya kita bisa bersenang-senang dengan hewan peliharaan kita. Ya, kucing juga sama. Ya, nyaman sekali kalau kita bermain ya dengan mereka, lucu, ya nggak? Iya. Kalau ayam, kita memelihara ayam misalnya, apa yang bisa kita manfaatkan dari ayam? Telurnya bisa kita konsumsi, ya dagingnya bisa kita konsumsi ya. Jadi ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam gepuk, dan ayam-ayam selanjutnya. Ya intinya bisa kita konsumsi lah ya makanan dari daging ayam yang kita pelihara. Ikan lele tuh Zalfa bisa digoreng ya, sudah ada banyak sekali yang besar kita bisa goreng ya. Jadi kita juga jadi sehat mengkonsumsi ikan lele. Ya begitu, itu banyak manfaat sekali, banyak. Kambing ya itu udah jelas. Ada sapi, ya sapi juga hewan peliharaan nak. Ya bisa dimanfaatkan susunya, sehat untuk kita. Bisa dimanfaatkan dagingnya. Ya kita makan jadi daging panggang, steak, daging goreng, rendang ya. Yaitu artinya hewan peliharaan yang kita ternak ya atau kita pelihara di rumah bisa kita manfaatkan ya. Hewan-hewan ada yang bisa kita manfaatkan untuk kesenangan ya, seperti misalnya kucing ya kan, nggak mungkin kucing kita goreng ya nggak. Ada hewan-hewan yang kita ternak seperti lele, kambing, sapi ya, itu bisa kita konsumsi dagingnya, susunya ya. Nah, itu banyak membawa manfaat untuk kita. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara merawat hewan ternak dengan baik? Coba. Ya tergantung hewan ternak yang kita pelihara di rumah ya. Kalau kita memelihara ayam, kita harus siapkan makanannya, kita harus berikan minum, kita harus bersihkan kandangnya. Ya jangan sampai ayam kita sakit di rumah hanya karena kandangnya kotor. Ya, itu paling tidak 3 yang harus kita lakukan. 1, memberikan makan. 2, memberikan minum. 3, membersihkan kandangnya. Ya, seperti itu. Ada satu lagi. Kalau hewan-hewan seperti kelinci, hamster, atau sugar glider, itu salah satu merawatnya juga adalah dengan mengajaknya bermain. Jadi hewan-hewan imut seperti itu, kalau kita biarkan dia sendiri, kita nggak pernah ajak main, dia nanti bisa stres. Bisa mati hewannya ya, makanya kita ajak main. Ya kalau ayam mungkin nggak bisa lah, masa kita ajak main petak umpet kan nggak bisa. Ya kita paling tidak bersihkan kandangnya ya, seperti itu. Itu cara merawat hewan dengan baik ya. Sekarang kita sama-sama perhatikan ya, di sini ada cerita Yoga yang sedang memberi makan kelinci ya. Ceritanya Yoga punya hewan peliharaan kelinci di rumahnya, di halaman rumahnya ya. Coba perhatikan baik-baik. Sore itu Yoga sedang bermain dengan kelincinya. Oke, perhatikan. Bermain dengan kelinci artinya manfaat hewan peliharaan kelinci yang dipelihara oleh Yoga memberikan kesenangan ya untuk Yoga. Yoga sangat menyenangi kelincinya. Ia tidak pernah lupa memberi makan dan minum. Yoga juga rajin membersihkan kandang kelinci miliknya. Nah pertanyaannya, apakah Yoga merawat kelincinya dengan baik? Ya, apa buktinya? Ya Yoga memberi makan dan minum, Yoga membersihkan kandang. Iya, artinya Yoga memberikan perawatan kepada kelincinya dengan baik. Yang kedua, apakah Yoga bahagia merawat kelincinya? Ya coba lihat gambarnya tuh. Kalau Yoganya nggak bahagia, mungkin lagi cemerut itu ngasih makan. Iya nggak? Ya, lihat gambarnya, Yoga dengan senang memberikan wortel kepada kelinci peliharaannya. Artinya Yoga bahagia merawat hewan peliharaannya.
Sama kalian juga, ada yang merawat ikan lele, merawat sugar glider, merawat kucing. Kalian juga harus bahagia merawat mereka, ya. Supaya apa? Supaya hewan itu juga senang, ya, nyaman. Ya, nggak kita kasih makan tapi kita siksa, ya. Kita siksa dulu, itu nggak boleh. Itu pelajarannya, ya. Jadi merawat hewan salah satunya dengan memberikan makanan yang disukainya. Kalau kucing kita suka telur, suka ikan, suka makanan kucing yang enak, kita berikan, ya. Kelinci suka wortel, kita berikan wortel. Ya, jangan kucing makannya ikan kita kasih bayam. Nggak nyambung, ya. Kelinci makan wortel, ya, kita kasih nasi, ya, sama sayur asem. Ya, nggak nyambung, ya. Jadi berikanlah makanan yang disenangi, yang biasa dikonsumsi oleh hewan peliharaan kita. Selanjutnya, lihat halaman 48. Coba diperhatikan halaman 48. Ya, sekarang kita akan sama-sama menyimak cerita yang kedua. Tadi Yoga dan kelincinya. Sekarang Laras dan Ulfa yang sedang berkunjung di peternakan ayam milik Pak Danu, ya. Sekarang sama-sama disimak, ya, Pak Agung bacakan. Lihat gambar ini, Laras dan Ulfa yang sedang membantu Pak Danu merawat ayam. Pagi itu, Laras dan Ulfa berkunjung kembali di peternakan Pak Danu. Laras dan Ulfa ingin belajar bagaimana cara merawat ayam. Pak Danu menjelaskan kepada Laras dan Ulfa, kandang ayam harus selalu dibersihkan. Makan dan minum serta vitamin untuk ayam diberikan secara teratur. Nah, Pak Danu mengajak Laras dan Ulfa ikut bekerja, ya. Laras dan Ulfa ikut membantu, ya. Laras ikut membantu menyapu kandang, Ulfa mengisi air tempat minumnya ayam. Ulfa juga memberi makan ayam. Nah, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa ayam yang sebegitu banyak harus kita rawat juga sesuai dengan jumlah hewan peliharaan yang kita berikan. Kalau kita punya ikan lele 200 ya Zalfa, ngasih makannya cuman sekali, itu juga cuman sesendok ditabur, pure. Kira-kira cukup nggak untuk 200 ekor lele? Kurang, ya. Ya, kita kalau 200 ekor ya kita berikan makanan ikan yang cukup, ya, untuk 200 ikan itu, ya. Ayam kita banyak, ada 10, ada 20, ada 100. Kita kasih cuman semangkok barengan mereka tuh. Ya kurang. Kucing di rumah, kucing kita ada 5. Kita cuman ngasih 2 ekor ikan, ya kurang. Atau ngasih whiskas, ngasih makanan ikan cuman semangkok kecil, ya kurang. Ya, jadi harus disesuaikan dengan jumlah peliharaan. Ya, kalau 1 ya kita sesuaikan lah. Ya. Oke, sekarang kita akan sama-sama menjawab pertanyaan, ya, Nak, yang ada di halaman 48. Ayo mencari tahu dari cerita yang tadi sudah Pak Agung bacakan, ya, Laras dan Ulfa yang berkunjung ke peternakannya Pak Danu. Nomor 1, disiapkan pensilnya, kita jawab sama-sama, ya. Nomor 1, mengapa Laras dan Ulfa berada di peternakan Pak Danu? Ya, kenapa? Alasannya apa? Laras dan Ulfa berkunjung ke peternakannya Pak Danu. Jawabannya, karena Laras dan Ulfa ingin belajar bagaimana cara merawat ayam. Nah, ini nih ada di sini jawabannya nih. Ya, ditulis. Sekali lagi, kenapa Laras dan Ulfa berada di peternakan Pak Danu? Karena Laras dan Ulfa ingin belajar bagaimana cara merawat ayam. Nomor 2, siapa yang menjelaskan cara beternak ayam kepada Laras dan Ulfa? Gampang sekali. Siapa? Iya, betul. Pak Danu, ya, pemilik peternakan itu. Nomor 3, bagaimana keadaan kandang yang sehat? Apa kata Pak Danu, bagaimana kandang yang sehat itu? Kandang yang harus selalu bersih. Iya, kandang yang sehat itu adalah kandang yang selalu bersih.
Apakah hewan peliharaan di rumah kita kandangnya selalu bersih? Kalau belum bersih, maka kandang peliharaan di rumah kita belum disebut kandang yang sehat. Ya. Kandang itu disebut sehat kalau kandangnya bersih, selalu bersih. Kotor kita bersihkan, kotor sedikit kita bersihkan, ya, supaya hewan kita nyaman. Nomor 4. Bagaimana cara memberi makan, minum, dan vitamin terhadap ayam? Ya, bagaimana caranya? Ya, mengisi air tempat minum ayam, ya, memberi makan setiap hari, dan memberikan vitamin secara teratur. Ya, harus teratur. Jangan kita kasih makan hari ini, terus kita kasih makan lagi 3 hari kemudian. Ya, ayamnya keburu lemes. Ya, jadi kita kasih makan teratur, ya, 1 pagi-pagi, 2 sore, ya, mungkin, ya, atau siang dan sore. Sama kayak kalian, makan teratur, ya, setiap hari, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi, bagaimana cara memberi makan, minum, dan vitamin terhadap ayam? Ya, dengan cara memberi makan dan minum serta vitamin untuk ayam secara teratur. Berikutnya yang terakhir, nomor 5. Apa yang dilakukan Laras dan Ulfa di peternakan Danu? Ya, apa yang dilakukan Laras dan Ulfa masing-masing beda tugasnya, ya. 1. Laras ikut membantu menyapu kandang. Ulfa mengisi air tempat minum ayam dan memberi makan ayam. Nah, itu yang mereka lakukan untuk belajar bagaimana merawat, ya, ayam peternakan milik Pak Danu. Ya, sekali lagi, apa yang dilakukan Laras dan Ulfa di peternakan Pak Danu? Laras ikut membantu menyapu kandang. Ulfa mengisi air tempat minum ayam dan memberi makan ayam. Ya, kalau sudah ditulis, kita lanjut ke halaman 50. Ya, halaman 50. Ayo menulis di sini, kalian dipersilahkan, ya, untuk menulis, ya, menulis kalimat yang ada di atasnya, ya. Menulis kalimat contoh, tapi kalimat ini harus diperbaiki, nak, ya, penempatan huruf kapitalnya. Contoh, ya, contoh. Nomor 1, kita tulis huruf bersambung, ya. Di peternakan Pak Danu ada ayam jantan. Oke. Kita tulis ulang tapi harus menggunakan huruf kapital yang sesuai dengan penempatannya. Contoh, di peternakan Pak Danu, di itu D-nya harus kapital. Kenapa? Karena huruf kapital itu harus kita gunakan di huruf pertama pada awal kalimat. Ya, huruf pertama pada awal kalimat. Ya, ini awal kalimat, D-nya harus kapital. Ya. Lalu peternakan Pak Danu. Nah, sekarang Pak Danu. Pak Danu itu nama orang bukan? Iya, Danu itu nama orang. Jadi D-nya harus kapital. Di peternakan D-nya kapital. Di peternakan Pak Danu, ya, Pak Danu, D-nya juga kapital. Ada ayam jantan. Nah, titik. Nah, setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Ya, paham ya, nak, ya? Oke, sekali lagi kalian tulis menggunakan huruf sambung, tetapi penempatan kapitalnya harus kita perbaiki, ya, dan tanda titik di akhir kalimatnya juga harus kita berikan. Di peternakan Pak Danu, D-nya kita berikan kapital. Pak Danu, Danunya kita berikan kapital. Ada ayam jantan, kita kasih titik di akhir kalimatnya. Seperti itu, nak, ya, contoh yang Pak Agung sampaikan. Silakan kalian tulis nomor 1 sampai nomor 4. Oke, berikutnya halaman 51. Silakan dibuka. Ya, halaman 51 kita sama-sama coba perhatikan perbandingan hewan peliharaan yang terawat dan hewan peliharaan yang tidak terawat. Coba lihat di sini ada 2 gambar. Yang satu, sapi milik Pak Sandi yang tidak terawat. Coba perhatikan.
badannya kotor, kurus, lemah, ada koreng ya. Ada luka yang mengering di kerubuti lalat di badannya ya. Akhirnya sapi itu tidak menghasilkan susu karena sakit ya, tidak dirawat. Sementara sapi milik Pak Danu sangat rawat ya. Badannya bersih, gemuk, ya makannya juga lahap, suara melenguhnya sangat keras. Ya, melenguh itu suara begini. Nah, itu namanya melenguh ya. Suaranya keras ya. Dan sapi Pak Danu karena terawat dan sehat, dia menghasilkan banyak susu yang bisa kita konsumsi. Nah, coba pertanyaan Pak Agung. Apa ciri-cirinya dan kenapa hewan itu bisa tidak terawat? Ya, ciri-cirinya tuh sudah kita baca tadi ya. Sudah kita baca, badannya kotor. Ya kelihatan tuh mana hewan yang terawat, mana hewan tidak terawat. Di rumah kita, apakah hewan yang kita pelihara di rumah kita terawat atau tidak? Coba. Kalau kalian bilang hewan peliharaan di rumah terawat, coba sekarang lihat hewan peliharaan di rumah. Lihat kucing, lihat lele, lihat sugar glider, lihat hewan-hewan yang kalian punya di rumah. Perhatikan, tubuhnya kotor enggak? Kalau kotor, bersihkan ya. Lihat, lemes enggak jalannya kira-kira? Kalau lemes, ngeong-ngeong mulu, berarti kelaparan itu, belum dikasih makan. Lihat, kalau hewan ayam, ayamnya diem aja di kandang ya, lemes, lemah ya, mungkin kita kurang ngasih makannya, atau kita nggak pernah ngasih vitamin ya untuk hewan peliharaan kita. Ya sesekali kasihlah vitamin. Coba ya, akhirnya kita menyiksa hewan peliharaan kita ya kalau kita tidak rawat dengan baik. Kasihan ya. Coba bayangkan kalau kalian di rumah tidak dirawat oleh bunda di rumah. Coba kasih makan cuma sekali, atau tidak pernah dikasih makan, nggak pernah dimandiin dulu pas bayi ya, tidak pernah diberikan seragam dengan bagus. Coba nyaman nggak kalian? Bahkan sampai sekarang kalian tidak akan sehat kalau tidak dirawat dengan baik oleh bunda. Ya terima kasih dengan bunda. Bunda terima kasih sudah membesarkan, sudah merawat aku dengan baik. Sama begitu juga perlakuan kalian dengan hewan peliharaan di rumah. Ya, kalian punya kucing, rawat dengan baik kucingnya. Ya, punya lele, rawat dengan baik. Bersihkan airnya ya, diganti. Kalau airnya kotor diganti. Dikasih empan yang cukup, jangan kurang. Ya. Sugar glider juga ajak main, mbak ya. Kasih makan dengan cukup ya, lebih baik lebih daripada kurang ya. Itu ya, jadi itu pelajaran buat kita supaya kita bisa merawat hewan peliharaan dengan sebaik mungkin. Oke, sekarang perhatikan, ayo berlatih bagian bawah. Sekarang kita akan berikan tanda centang ya untuk kegiatan merawat hewan dengan benar. Coba. Yang pertama, membuatkan kandang ya. Kita merawat hewan artinya kita juga memberikan kandang untuk hewan peliharaan kita. Betul? Betul, kita centang. 2. Hewan tidak dimandikan. Hewan kotor dibiarkan saja. Ya, tidak merawatnya dengan baik ya. Salah, kita biarkan saja. Memberi cukup makan ya, termasuk merawat hewan dengan benar. Iya. Memberi minum yang bersih, minum air bersih, iya, termasuk, kita centang. Memukul bila tidak menurut. Wah, emang kalian mau dipukul-pukul? Ya, tidak baik ya, tidak boleh memukul binatang peliharaan kita ya, karena bisa melukai. Ya, melukai fisiknya ya, tubuhnya, melukai perasaannya. Nanti kalau dia takut sama kita gimana? Ya, tidak boleh ya, kita biarkan saja. Itu tidak termasuk merawat hewan dengan benar ya, tidak boleh memukul. Membersihkan kandang, betul. Membiarkan terkena hujan, jangan ya, kasihan, nanti sakit ya. Memberikan terkena hujan itu sama seperti kita membiarkan hewan peliharaan kita sakit. Kalau hujan, apa yang harus kita lakukan? Iya, berikan tempat yang nyaman supaya dia bisa berteduh di dalam kandang.
Yang terakhir memberi obat dan vitamin. Ya, termasuk? Iya, kita centang. Termasuk karena sesekali obat atau vitamin itu diperlukan hewan supaya hewan itu tetap sehat dan bugar, ya. Boleh jadi hewan peliharaan kita sudah kita kasih makan tapi tetap lemas, lesu, letoy, lunglai, lebay. Boleh jadi karena kita tidak pernah memberikannya vitamin. Ya enggak? Kita aja nih, ya anak-anak juga butuh vitamin ya kan? Supaya tetap sehat ya, daya tahan tubuhnya tetap kuat dari penyakit, virus dan lain-lain. Ya sama hewan peliharaan juga kita harus beri vitamin. Tanya sama Bunda, "Bunda, sugar glider vitaminnya apa ya?" "Bunda, vitamin buat lele apa ya?" "Bunda, vitamin untuk kucingku di rumah apa ya?" Tanya ya. Minta untuk diberikan vitamin untuk hewan peliharaan kita di rumah. Oke? Oke, next ya, kita lanjut. Halaman 52 bagian atas. Coba. Masih semangat kan? Masih semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk 1. Tepuk 2. Hus. Tepuk 3. Tok tok tok. Wah. Oke, kita lanjutkan. Halaman 52. Kini aku tahu. Ya, perhatikan. Sapi makan rumput di kandang yang bersih. Perhatikan. Sapi dewasa mempunyai tubuh yang besar. Beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Ya. Sapi memakan rumput segar. Yang memelihara sapi di kampung, di desa, ya, maka kita harus siapkan makanannya. Apa makanan sapi dewasa? Rumput yang segar. Sapi sangat bermanfaat bagi manusia. Dagingnya bisa dimakan, kulitnya bisa dijadikan bahan sofa dan jaket. Susu sapi mengandung protein. Susu sapi sangat baik untuk kesehatan kita. Bisa kita minum. Ya, banyak manfaat dari sapi. Ya, tenaga sapi juga bisa kita manfaatkan untuk membajak sawah ya di kampung itu. Kalau mau membajak sawah artinya sawahnya mau kita gemburkan tanahnya ya. Mau kita buat rapi, bisa pakai tenaga sapi ya untuk membantu pekerjaan manusia. Sapi juga bisa kita gunakan untuk menarik gerobak. Ya, ada kita mau bawa beras berkarung-karung ya. Sapi itu sangat kuat badannya. Bisa kita perbantukan dengan menarik gerobak yang kita miliki ya, seperti itu. Nah, ini dijawab pertanyaan. Ayo diskusi bagian bawahnya. Apa makanan sapi? Rumput segar. Apa manfaat daging dan susu sapi bagi kesehatan? Ya, banyak mengandung protein ya. Apa manfaat kulit sapi? Ya, bisa kita jadikan bahan sofa dan jaket. Sebutkan contoh manfaat tenaga sapi bagi manusia. Untuk apa? Untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Itu manfaat dari tenaga sapi yang bisa kita gunakan. Itu ya. Jadi kita sudah berkenalan lebih jauh tentang sapi ya. Apalagi tadi? Ayam ya. Kita sudah mengenal ayam, sapi ya, hewan-hewan peliharaan di sekitar kita. Yang terakhir ini matematika, nak. Kalian sudah belajar kemarin tentang penjumlahan ya, satuan berat. Ya, jadi tinggal kalian turunkan saja di situ. Contoh ya, contoh. Di situ ada cerita ayo berlatih seekor kambing ya milik di peternakan ya. Seekor kambing putih beratnya 70 kg. Ya, kilogram. Ya, kita pakai kilogram ya untuk membahas dan menjawab ini. Seekor kambing coklat, ada kambing putih, ada kambing coklat ya. Yang coklat beratnya 45 kg. Ya, tinggal kita lihat berapa jumlah kambing putih dan coklat, kita turunkan saja ya. Apa namanya? Angkanya. Ya, di sini ada contoh nih. Contoh, ini ada berapa kambing? 2. Ya, kita turunkan saja. Kambing putih berapa? 70. Kita taruh 70.
ini taruh 70. Tinggal dijumlahkan 70 kg ditambah 70 kg berapa? Ini kasih KG ya nak ya. Berapa 70 kg tambah 70 kg? 140 kg. Ini kambing coklat. Ada berapa kambing coklatnya? Ada 3 ya. Tinggal kita masukkan angkanya. Kambing coklat beratnya 45 kg, 45 kg, 45 kg. Tinggal dijumlahkan. Ya. Nah, nanti dilihat 45 tambah 45 tambah 45 berapa? 135 kg. Ya. Nah, 135 kg kambing coklat. Di sini berapa? 140 kambing putih. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? 140 atau 135? 140. Kalau 140 ini lebih berat ya, pasti kita checklist. Nah, yang lebih berat kita checklist. Oke? Oke, dikerjakan ya. Jadi, tugas untuk hari ini adalah silakan kalian kerjakan halaman 50 yang ini. Ya, ditulis kalimat yang benar menggunakan huruf tegak bersambung, dan halaman 53 yang ini kalian kerjakan ya. Tinggal kalian masukkan angkanya di situ, kalian jumlahkan dan kalian checklist mana yang lebih berat, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik. Ini sampai nomor 4 ini, dan ini boleh juga dikerjakan ya. Halaman 54 ini matematika dikerjakan. Terima kasih anak-anak, itu saja yang bisa Pak Agung sampaikan. Ya, cukup pembelajaran 1 hari ini ya, sudah banyak juga ya. Besok kita lanjut pembelajaran yang kedua. Semoga kalian dapat memahami pembahasan yang Pak Agung sampaikan ya, dan tentunya kalau ada yang belum paham diulang lagi videonya ya, supaya kalian bisa lebih memahami pelajaran dengan baik ya. Semangat mengerjakan tugasnya di rumah. Hari ini mengerjakan tugas halaman 50, halaman 53 dan 54. Ya, tetap semangat dan nurut berbakti kepada ayah bunda kalian di rumah ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Iya, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.